Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Simposium Center, tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Selawat serta salam juga tetap tercurah limpahkan ke hariban Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat syafaatnya kita bisa berada di alam yang penuh dengan pengetahuan, tidak bodoh ya, seperti halnya saat ini. Sebelumnya kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gharizi Akbar. Ada Ahmadnya ya. Cuman di pamflet emang biasa tidak ditulis. Ya. Pada siang hari ini, minggu ketiga dari edisi Logika, yaitu ke 150. Wah, sekarang simposium sudah mencapai diskusi 150. Jadi sudah lumayan lama juga ya, tetap konsisten tiap harinya, tiap minggunya itu kajian untuk seri-seri pemikiran tiap minggunya. Berhubung sekarang kayaknya emang banyak teman-teman juga yang lagi sakit kan ya. Banyak teman-teman baik yang mengikuti secara virtual di Simposium Official, itu mungkin banyak yang sakit. Mari kita sama-sama ikhtiar menjaga kesehatan. Meskipun gak diingetin ya sama Ayang, kita tetap jaga kesehatan bersama. Nanti takutnya kayak gini, takut sakit gak minum obat karena gak diingetin Ayang ya gitu. Ya, pada minggu ketiga edisi Logika siang hari ini kita akan membahas tentang pemikiran Gottlob Frege, logika bahasa. Jadi nanti kita akan dibawa oleh Frege, kita akan mendalami bagaimana seseorang tersebut bisa mengambil makna dari apa yang menjadi referensi, dari apa yang menjadi objek ketika kita mengamati suatu dan membangun proposisi logika seperti itu. Mungkin untuk efisiennya waktu ya, kita mulai dari kita mulai kenalan dulu, kenalan dengan Frege ya. Kalau saya sudah kenalan dari tadi. Sekarang kita kenalan dengan Frege. Nama panjang dari Gottlob Frege yaitu Friedrich Ludwig Gottlob Frege. Beliau seorang matematikawan, seorang logikawan dan filsuf asal Jerman. Frege lahir pada 8 November 1848 di Wismar, Jerman, dari pasangan Karl Alexander Frege dan Augustin Wilhelmine Sophie Frege. Ayah Frege ini merupakan seorang kepala sekolah dan pendiri sekolah perempuan di Jerman. Jadi tidak heran ketika anaknya itu juga mampu menjadi seorang yang sampai saat ini bisa kita kaji pemikirannya bersama. Cuman setelah ayahnya wafat, yang menjadi kepala sekolah dan meneruskan lembaga ya, kalau di sini mungkin terkenal dengan lembaga sekolah perempuan tersebut, dilanjutkan oleh istri tercinta yaitu Sophie Frege. Ya, Sophie. Untuk riwayat pendidikan, Frege memulai karir pendidikannya di bidang matematika, yaitu pada tahun 1869 dia lulus di gimnasium dan berkuliah di Universitas Jena.
Jenny. Pada 1871 dia kuliah di Kontingen. Dan lanjut 1873 meraih gelar PhD di bidang matematika geometri di Universitas Göttingen. Gak bisa bahasa Inggris. Ya. Pada 1874 dia juga berhasil meraih habilitasi di bidang matematika di Universitas Jena. Pada 1879 dia meraih gelar profesor extraordinarius di Universitas Jena. Pada 1896 dia meraih gelar Ordexer honoris profesor di Universitas Jena. Dan dia akhirnya pensiun pada tahun 1917. Ya, mungkin hanya sekilas mengenai biografi dari seorang Gottlob Frege. Sebelum kita melangkah terhadap pemikiran atau sebelum kita menelanjangi mengenai pemikiran logika bahasa dari Frege, Frege mulai mendalami bahasa ketika dia sudah menjadi doktor di bidang matematika. Dan dia beranggapan bahwa lewat sistem matematika dia bisa membentuk logika yang benar seperti itu. Cuman saya rasa Frege itu juga termasuk orang yang sabar ya, sabar, tabah dan nerima apa adanya gitu. Karena pada karyanya yang pertama dia itu dihujat mati-matian mengenai karyanya. Lanjut ke karya keduanya sama dia tetap menjadi bahan olok-olokan oleh oleh logikawan, oleh matematikawan lainnya. Baru dia mendapatkan respon dan berinteraksi langsung dengan Edmund Husserl. Cuman dia berinteraksinya sebagai sebagai rival di sana. Jadi ketika ada salah satu dari mereka sudah memiliki konsep, dia enggan untuk memakai konsep dari tersebut. Ada anggapan dari beberapa literatur yang saya baca, kenapa karya Frege ini cenderung diolok-olok, bahkan semacam dipandang sebelah mata, karena memang Frege merupakan seorang antisemitis. Jadi Frege itu merupakan seseorang yang anti terhadap perpolitikan Yahudi, perpolitikan yang pro terhadap Yahudi. Dan makanya karya-karyanya itu cenderung dilihat sebelah mata seperti itu. Nah, mungkin hanya itu ya pengantar mengenai Gottlob Frege. Mungkin kita lanjut ke pemikiran dari Gottlob Frege. Pemikiran atau grand theory dari seorang Gottlob Frege ini mungkin kita kenal dengan Sinn dan Betrachtung. Pakai bahasa Jerman ya, ini bukan bahasa Inggris. Karena memang Betrachtung gitu. Kayak emang rada-rada sulit emang pengucapannya. Bahkan saya tadi sempat cari-cari di Google ya mengenai tata cara pengucapannya. Itu emang malah Betrachtung gitu. Emang lidahnya lidah bukan Jerman. Pamekasan Tulen ini lidahnya. Jerman deje. Ya, mungkin kita nanti bisa mendiskusikan bagaimana proses dari Sinn, bagaimana proses dari Betrachtung, seperti itu. Mungkin langsung saja kita bahas mengenai modus pengacu. Modus pengacu itu merupakan bahasa lain dari Sinn atau istilahnya Sinn. Sinn itu adalah modus pengacu dan Betrachtung itu merupakan objek yang teracu. Itu grand teori dari seorang Frege. Tentu teman-teman juga masih bingung kan, apa yang dimaksud dengan modus pengacu dan yang dimaksud dengan objek pengacu. Mungkin saya nanti sekarang langsung kasih contoh ya, biar lebih mencair suasananya. Karena ini juga nanti akan membahas tentang logika bahasa. Contohnya yaitu kayak gini.
Ini Plato. Plato. Dan sini. Murid Sokrates yang menulis buku Republik. Jadi Plato merupakan murid Sokrates yang menulis buku Republik. Nih. Dan yang kedua yaitu Plato merupakan guru dari Aristoteles di Akademia. Guru Aristoteles di Akademia. Nah, ini yang dimaksud mengenai tadi modus pengacu dan objek teracu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bedetum objek teracu yaitu merupakan Plato yang merupakan sebagai bedetum atau objek teracu. Dan di sini merupakan sebuah modus pengacu. Modus pengacu. Ini sama halnya dengan rumusan yang diberikan oleh seorang Frege. Ini untuk menjadi pandangan bagi teman-teman biar gak bingung nanti ketika memahami rumus dari Frege. Karena ini juga akan membahas rumus. Pemikirannya Frege itu penuh dengan rumus emang. Karena dia melogikakan matematika. Mematematikakan logika. Sama. Ini ya. Kita nanti akan digiring mengenai saya kasih contoh sini A. A sama dengan A. Dan A sama dengan B. Tuh. Dan B di sini, B juga merupakan A. B sama dengan A. Jadi sama sebenarnya antara A dengan B itu sama. Cuman bagaimana nanti fungsi dari bedetung atau sin itu berfungsi. Contohnya tadi ya, ketika saya mengatakan bahwa murid Sokrates yang menulis buku Republik. Itu kan? Berarti di sini A. Dan yang B, guru Aristoteles di Akademia. Sama, objek teracunya siapa? Yaitu Plato. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang ingin dibongkar oleh seorang Gottlob Frege. Bukan dibongkar sih, pola pikir dari Gottlob Frege mengenai logika. Seperti itu. Jadi bagaimana di sana modus pengacu itu merupakan pakaian dari buah pikir yang bisa ditangkap dengan sebuah kalimat. Jadi kalimat itu merupakan kemasan dari buah pikir yang dibentuk oleh logika tadi. Dan sebuah kalimat selalu mengekspresikan buah pikir. Jadi lewat kita adanya kalimat, kita juga mengekspresikan buah pikiran. Seperti itu. Di sini ketika tadi murid Sokrates yang menulis buku Republik, itu kan juga mengekspresikan buah pikiran kan. Sama dengan guru Aristoteles di Akademia, sama juga mengekspresikan pikiran. Perlu kita kaji bersama tentunya yang dimaksud dengan buah pikiran. Buah pikiran itu sebenarnya sama dengan modus pengacu. Sama dengan modus pengacu dari sebuah kalimat. Biasanya berbentuk kalimat deklaratif yang bisa diafirmasi dan dinegasi. Jadi bisa disangkal juga mengenai kalimat atau buah pikir tersebut. Dan lanjut ya, kita masuk terhadap konsep dari makna dan acuan. Makna dan acuan.
Setiap tanda tadi kan, setiap tanda itu juga mengekspresikan makna yang berbeda dan dapat diketahui melalui mode presentasinya. Jadi ketika kita melihat sebuah tanda, itu tergantung bagaimana kita mempresentasikannya. Penyebutan secara berbeda tahapan objek yang sama akan menimbulkan makna yang berbeda juga, akan menimbulkan makna atau interpretasi yang juga beda. Contohnya, ketika saya menganalogikan matahari pagi. Matahari pagi. Dan contoh yang kedua yaitu matahari sore. Lewat lewat ekspresi ini itu bisa membentuk makna lain. Bisa membentuk makna lain, bisa membentuk kalau matahari pagi mungkin yang sinarnya lebih gimana kayak gitu kan. Atau mungkin yang matahari sore cenderung dengan keindahannya, senjanya kan kayak gitu. Cuman ketika kita lihat di sini objeknya sama, tetap matahari. Cuman bagaimana cara pandang dan bagaimana kita mengekspresikan mengenai proposisi tersebut sehingga membentuk sebuah presentasi yang berbeda juga. Karena memang penyebutan berbeda terhadap objek itu juga nanti akan bisa menimbulkan pemaknaan yang juga berbeda. Dan makna benar bagi seorang Frege itu bagaimana kita itu menemukan menemukan kebermaknaan dari proses tersebut. Yang dimaksud benar yaitu bermakna. Seperti itu. Seperti halnya estetik, indah, bermakna indah kan gitu. Sepertinya etika dengan moralnya, seperti itu. Dan kita nanti juga akan membahas mengenai bagaimana sih Frege itu merumuskan proposisi atau logikanya yang benar kan kayak gitu. Itu teman-teman juga bingung. Kayak apa sih logika yang dibangun oleh Frege kan kayak gitu. Di sini Frege juga membedakan antara ide dan buah pikir. Ide dengan buah pikir kalau mungkin hampir mirip ya. Cuman Frege di sana membedakan. Saya berikan contoh. Bukan saya sih, emang ada contoh khusus dari Frege. Saya cari dulu. Ini ada contohnya emang. Apakah buah pikiran merupakan sebuah ide? Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Frege memberikan sebuah contoh mengenai teorema Pythagorean. Paham kan? Tahu teorema Pythagorean? Hampir sama dengan Pythagoras. Ya. Teorema, saya hapus. Teorema Pythagorean. Ketika kita akan membedakan apakah ini termasuk ide atau buah pikir, kita bisa melihat di sini. Kalau ide itu merupakan sifatnya subjektif dan tidak dimiliki oleh orang lain. Itu kalau ide. Kalau dengan buah pikir, buah pikiran itu merupakan modus pengacu dari sebuah kalimat. Jadi teorema dapat dikatakan teorema itu merupakan ide dari Gottlob Frege. Sama ketika kita mempelajari tentang teorema Pythagoras, kita yang menjadi angan-angan dalam diri kita itu bukan ide, melainkan buah pikir.
Karena pencetus dari teorema ini merupakan Frege. Dan yang memiliki ide tentang teorema Pythagoras ini merupakan Frege. Kalau semisalnya nanti mau dijadikan ide semua, artinya ketika saya melihat teorema ini sebagai ide saya, tentu ini juga harus ditambah teorema Pythagoras Akbar. Jadi ini idenya Akbar, berdasarkan asumsi Akbar, berdasarkan perspektif Akbar, seperti itu. Cuman ketika kita kaji secara universal, kita akan semuanya juga bisa mengkaji mengenai teorema Pythagoras. Nah, di situ yang dimaksud sebagai buah pikir. Buah pikir itu merupakan bagaimana bukan kita itu untuk melahirkan logika-logika, melainkan untuk menangkap logika dari adanya buah pikiran tersebut. Jadi kita menangkap mengenai apa yang dimaksud Pythagoras, itu dimaksud dengan buah pikiran. Agak jelimet emang ya dari Frege ini. Saya sendiri juga mempelajarinya juga bingung gitu kan. Mau dimulai dari mana gitu. Karena emang pembahasan dan referensi dari Gottlob Frege ini juga memang sulit ya. Kita lanjut ke bagaimana bentuk proposisi. Proposisi kategoris atau proposisi yang baik menurut Frege. Jadi di sini ketika kita memahami suatu dan membentuk logika, yang pertama kita harus menangkap buah pikiran tersebut. Menangkap buah pikiran. Artinya ketika saya melihat HP, bagaimana saya melihat objek tersebut dan bisa menangkap dari HP tersebut. HP ini berwarna hitam. Ada corak merahnya. Itu merupakan buah pikir. Dan yang kedua yaitu penyadaran akan nilai kebenaran. Kita sadar mengenai warna tersebut lewat berbagai referensi yang kita ketahui bersama. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan dari penilaian. Cara pewujudannya gimana? Tentang kita itu lewat kalimat-kalimat tersebut. Jadi saya mewujudkan dari penilaian tersebut dengan adanya sebuah kalimat. Jadi di sini saya membentuk sebuah proposisi. HP yang di depan Akbar berwarna hitam. Warna hitam. Dan ada corak merahnya. Corak merah. Nah, ini bagaimana kita membentuk sebuah proposisi menurut Frege. Seperti itu. Dan kita menangkap buah pikir, kita bisa menganalikan buah pikiran itu sebagai penangkapan acuan. Jadi kita yang dimaksud buah pikir itu menangkap dari acuan tersebut. Acuannya ini HP kan, kita warna hitam dan ada corak merahnya. Bukan mencetak buah pikir seperti itu. Ini perlu dibedakan. Dan ini sebenarnya ya menjadi konsep juga dari seorang Gottlob Frege. Dalam membangun logika, kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan suatu terhadap premis tersebut. Artinya cak maturun, nah, ketika kita membangun sebuah logika, kan sebenarnya banyak ya kalau kita mungkin cak nareng matur mon abenta cek bertambahin cek rangkorangin, sama seperti halnya kayak Gottlob Frege. Ketika kita akan membentuk sebuah logika, kita tidak boleh mengurangi dari premis-premis tersebut, kita tidak boleh menambah mengenai premis-premis tersebut, karena nanti ketika ada sebuah premis yang ditambah atau dikurangi, itu nanti akan membentuk sebuah makna yang berbeda. Jadi nanti bisa menimbulkan kekacauan dalam membangun logika. Kayak gitu. Jadi saya tidak heran ketika orang Madura itu mengatakan kalau abenta cek bertambahin cek rangkorangin, karena nanti logika yang akan terbangun juga akan salah, akan keliru. Itu mungkin orang Madura filosofinya terhadap Frege juga. Jadi gak sembarang bicara juga orang Madura, ada dasarnya juga ya berbicara. Kan emang benar kan?
ketika kita mendapatkan sebuah proposisi. Artinya kita sudah membangun proposisi, cuman ada yang kita tambahkan, ada yang kita kurangi. Itu nanti akan membentuk sebuah makna yang berbeda. Kayak gitu. Ini juga ada contohnya ya. Mana ini? Skip dulu. Berabit. Jadi gini, ketika kita membangun sebuah proposisi, makanya Frege itu ketika membangun logika, kata Frege ya, kita tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi sebuah premis tertentu. Contohnya gini, when the sun is in the tropic of Cancer, the long day in northern hemisphere occurs. Bisa bahasa Inggris saya. Matahari berada di daerah tropis. Jadi mengakibatkan kesannya hari menjadi panjang di belahan bumi bagian utara. Ketika kita menambahkan atau mengurangi, itu kan nanti akan berbeda. Artinya matahari berada di daerah tropis. Kita mengurangi sebuah premis tertentu. Jadi tinggal hari kesannya menjadi lebih lama di bagian utara. Ini kan juga menimbulkan makna lain. Meskipun sebenarnya objek yang kita bahas itu mengenai matahari yang berada di daerah tropis. Cuman ketika kita mengurangi atau mengurangi sebuah premis tertentu, itu akan menimbulkan sebuah makna yang berbeda juga. Jadi kenapa kok bisa hari menjadi panjang di bagian utara? Kenapa kok kesannya satu hari kayaknya lama banget di bagian utara, bumi bagian utara? Cuman ketika kita lihat di sini ada pengurangan premis. Kita menghapus matahari berada di daerah tropis seperti itu. Jadi perlu kita memberikan premis yang sebenarnya, artinya tidak ditambah, tidak dikurangi, sehingga nanti tidak akan membentuk sebuah makna, ya, tidak membentuk sebuah makna yang berbeda juga. Jadi cenderung kita itu mengambil logika, cuman kita setengah-setengah ketika mengambil premis atau proposisi yang kita bentuk, sehingga kita mengakibatkan logika yang kita bangun itu tidak benar, seperti itu. Tuh. Jadi ke depan kita juga harus memerhatikan, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahkan proposisi yang memang sudah seadanya seperti itu. Biar logika yang terbangun itu juga benar, seperti itu. Ini memang referensi dari pemikiran Gottlob Frege itu rata-rata emang bahasa Inggris. Jadi agak sulit juga, harus translate. Mungkin kalau Mr. Faruk mungkin karena memang sudah biasa pakai bahasa Inggris, sudah terbiasa mungkin ya. Bahkan kemarin saya sempat dikasih link ya, kalau mau cari referensi. Iya, dikasih link. Dikasih link kayak bahasa Inggris semua kayaknya. Mau baca gimana sih? Ya. Jadi konsep atau bagaimana kita membangun sebuah logika menurut Frege, kita itu juga harus memerhatikan modus pengacu atau scene dan objek yang teracu. Jadi ketika kita membangun sebuah proposisi, ketika kita mendeklarasikan sebuah proposisi tersebut, menjadikannya kalimat, kita tidak boleh sewenang-wenang untuk mengurangi atau menambahkan, karena kita juga harus melihat bedetungnya juga, melihat objek teracunya juga, biar kita ketika membangun sebuah logika tidak mengakibatkan logika yang keliru, seperti itu. Sebenarnya gini juga, lebih spesifiknya ketika kita membahas mengenai proposisi yang baik, kata Frege itu
Yang dimaksud sebuah buah pikiran itu bisa dibilang sebagai konten, buah pikiran atau konten yang menyimpan buah pikiran atau masih diangan-angan. Jadi ketika kita menangkap, ini kan juga yang pertama menangkap buah pikir. Ketika kita menangkap pengamatan kita mengenai HP tersebut, itu masih belum terbentuk kan. Baru ketika menjadi kemasan dari konten tersebut yang berupa kalimat, kita menghasilkan proposisi. Sebetulnya yang saya berikan contoh, HP yang ada di depan Akbar itu berwarna hitam dengan corak merah seperti itu. Jadi konten itu sama halnya dengan buah pikiran yang masih diangan-angan. Buah pikiran diangan-angan dan dikemas menjadi kemasan, dikemas atau dicetak menjadi sebuah kalimat. Jadi proses pengemasannya bagaimana kita memaparkan apa yang menjadi buah pikiran itu dengan esensi atau yang kita kenal dengan kalimat. Kalimat itu kalimat ya, kemasannya kalimat atau bisa disebut esensi seperti itu. Banyak juga konsep juga dari Frege itu mengenai makna dan referensinya ya. Bagaimana kita membentuk logika. Ketika kita membentuk sebuah proposisi, cenderung kita itu tidak melihat objeknya atau tidak ada objeknya. Banyak kan? Ketika kita melihat objeknya, kuda yang terbang. Napoleon ya, kuda terbang. Iya, ini kuda terbang. Contohnya kuda terbang. Enggak, Pegasus ya. Iya, Pegasus, kuda terbang ya. Pegasus kuda terbang. Itu kan sebenarnya tidak ada. Objek yang diacu itu tidak ada. Masa ada kuda terbang gitu kan? Tidak ada kan. Berdasarkan objek yang kita berdasarkan kuda laut, Mas. Enggak. Ini contohnya ya, Pegasus ya. Kuda terbang. Itu kita lihat itu tidak ada objeknya. Jadi di sana bisa disebutkan bahwa ketika kita membangun sebuah proposisi itu tidak bermakna karena tidak ada objeknya. Dan juga ya, memang banyak juga contoh, terutama yang banyak ini tentang bagaimana kita membentuk sebuah kalimat dengan ada objeknya banyak. Saya melihat Firman berwaju merah. Itu juga sudah jelas, proposisinya jelas, objeknya jelas. Peach, bukan merah. Peach. Iya. Ini kan cuma contoh, Mas. Ya, kayak gitu. Ya mungkin untuk konsep dasar atau dari Frege itu saja ya. Cuman saya tidak bisa banyak menjelaskan karena memang terlalu sulit juga dan kayaknya mungkin tidak perlu banyak menjelaskan, Mas. Sampean hanya perlu banyak menjawab setelah ini. Iya. Saya harap forum ini menjadi forum diskusi yang aktif ya. Bukan hanya menempatkan saya sebagai seorang presentator, tidak. Jadi saya juga ingin mendengarkan suara-suara dari teman-teman. Apabila ada penjelasan dari saya yang keliru, monggo tanggapi penjelasan yang saya keliru. Kasih pembenaran seperti apa gitu kan. Ya, jadi saya juga ingin mendengarkan suara dari teman-teman seperti itu. Ya, itu. Selamat pagi Mas Akbar. Siang, Mas. Semoga sehat. Acaranya jam 10 loh. Selamat pagi. Jadi ini mumpung lagi hangat yang dijelaskan sama Mas Akbar kan sebenarnya apa ya, rada kecewa juga ya. Karena melihat saya tidak tahu dengan siapa ini ya, tapi maksudnya kan yang bikin sangat menarik dari tadi adalah ini
mungkin kalau dikaitkan dengan kajian ekonomi bulan-bulan yang lalu itu kita sehati Mas. Saya Irving Fisher sampean Gottlob Frege yang menjelaskan yang kedua-duanya sama-sama mematematikakan ya. Punya saya mematematikakan ekonomi sampai mematematikakan bahasa. Tapi saya kurang puas dengan pematematikaan yang ada dari tadi. Soalnya kayaknya apakah yang dimaksud pematematikaan yang dilakukan oleh seorang matematikawan Gottlob Frege ini hanya sekedar pemberian simbol pada sin konstan. Iya kan? Sin dan iya bergiu dan iya kan. Mungkin itu bahasa Jerman ya saya nggak tahu, tapi sinnya jelas itu anu. Terus teorema Pitagorean ini juga sama-sama dengan konsep-konsep matematika dan lain sebagainya. Mungkin banyak lagi ya konsep matematikanya yang lain. Cuma mungkin karena memang Mas Akbar bukan matematikawan sejati juga. Susah juga Mas, serius. Matematika itu senioritas sistemnya, bukan kayak ilmu sosial. Sampean bisa nalar. Oke, jadi langsung ya ke pertanyaan yang mungkin lagi hangat. Ini ada pendapat dari Gottlob Frege yang sudah disampaikan oleh Mas Akbar tadi tentang proposisi itu harus melihat pada objeknya. Karena saat objek itu tidak ada, maka proposisi itu tidak bermakna. Sehingga hubungan di antara proposisi dan makna itu bersifat kebalikan apabila tidak ada objeknya. Makanya hubungan antara proposisi dan objek itu adalah hubungan yang tidak terbantahkan mungkin bagi Gottlob Frege ya. Karena memang saat keduanya itu tidak saling berhubungan, maka timbullah suatu pemakna tidak bermakna kalau bahasanya Mas Akbar tadi. Cuma iya sekarang kita lihat dari beberapa logika yang sudah terbangun sekarang. Kalau kita kasih contohnya tadi Pegasus sebagai kuda terbang. Itu maknanya hambar katanya kosong. Karena memang gak ada kuda terbang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari logika bahasa juga bagaimana bahasa itu menjadi suatu penamaan dari segala sesuatu. Terus mungkin ke contoh yang diberikan seorang Gottlob Frege itu maksudnya tidak ada kuda terbang. Tapi bagaimana dengan kalau kita sudah tempatkan kepada kuda laut? Nah, karena kalau kita melihat dari segi objeknya, premis antara kuda yang kita ketahui dengan kuda yang ada di laut itu sangat jauh. Coba. Tidak punya kaki. Terus kuda laut itu sangat feminis sekali karena anak-anaknya diasuh oleh bapaknya. Sedangkan kuda tidak. Nah, kita melihat bahwa objek yang terbangun sedangkan dengan penamaan logika yang dibangun itu apakah juga memiliki pemaknaan yang kosong? Atau memang kalau kita merujuk kepada Mbak Winda, apakah penamaan kuda laut itu ada bentuk dari keterburu-buruan? Kita tidak bisa mengidealkan itu ya. Mungkin itu. Itu mungkin pertanyaan dari saya karena ini forum diskusi, jadi siapa saja yang ingin menjawab dipersilakan. Terus kan ya kuda terbang itu kan menjadi hambar, tidak bermakna kata Frege kayak gitu. Cuman ketika kita kaitkan dengan kuda laut, pertanyaan Mas Banu kan kayak gitu kan. Apakah di sana juga akan menghasilkan makna hambar juga? Saya lihat mungkin Mas Banu belum melihat mengenai kuda laut itu sendiri. Kuda laut dengan kuda biasa itu berbeda, Mas. Jadi objeknya juga beda. Kita lihat contohnya kayak kuda laut. Ini kuda laut, ada kan? Jadi tidak usah tidak usah membingungkan objek karena objeknya ada sudah. Kuda laut. Yang dimaksud Frege itu bagaimana tentang kuda terbang? Karena memang yang kita lihat, kita jadikan objek itu memang tidak ada kuda terbang gitu. Makanya objek itu tidak ada, jadi maknanya hambar, gitu Mas. Bang pakai mic Bang. Fokuskan. Ini meluruskan dari Bang Banu tadi itu. Bentuk diksi dari kuda laut itu awal mulanya kenapa kok pas kuda laut ya kan? Bukan bentuk tipikal objek dari kuda laut itu sendiri. Tapi kenapa kok pas tiba-tiba namanya itu kuda laut? Kenapa kok
nggak kuda ocean, kuda apa kayak gitu. Kan seperti itu. Langsung bentuk diksinya itu lah. Kan makanya perumpamaan analogi dari Bang Banu itu dilarikan terhadap kuda horse biasa ya kan? Iya, bukan ke kuda Pegasus gitu. Diksinya, kenapa kok pas kuda laut gitu? Bener kan? Padahal beda dengan kuda yang sebenarnya. Padahal beda dengan itu. Jadi ini kan menanyakan bagaimana kok bisa terbentuk sebuah logika yang menganalogikan bahwa hewan tersebut merupakan kuda laut. Padahal ketika kita lihat dengan kuda-kuda yang kita pahami di daratan itu beda banget gitu kan. Bahkan kuda laut itu gak bahasanya Mas Banu kayak feminin banget gitu kan ya kuda lautnya. Perlu kita lihat Mas ya. Ini juga berangkat bagaimana konsep dari ide atau buah pikir yang oleh Gottlob Frege tadi jelaskan. Yang Gottlob Frege beri analogikan tadi. Jadi emang beda. Maksudnya? Oh iya. Jadi kita kesalahan pakai diksi ya. Ya. Jadi ketika kita melihat bagaimana proses kita mendapatkan ide atau proses dari buah pikir itu memang berbeda Mas. Jadi bagaimana kita mengobjekkan sebuah kuda tersebut. Kalau memang yang Mas Banu katakan mengenai kenapa kok timbul bahasa kuda laut, itu karena memang itu merupakan buah bahasa Mas. Bahasa yang tercipta karena merupakan sebuah konvensionalis. Dan yang dimaksud oleh Frege tadi, kenapa kuda terbang? Karena emang kuda tidak yang terbang, yang dimaksud itu Mas. Kudanya tidak ada kuda terbang. Bukan masalah penamaannya, bukan mengenai diksi atau bahasa yang digunakan, mengenai pembahasannya, bukan. Yang dimaksud oleh Frege itu tidak ada kuda yang terbang gitu. Jadi ketika kita membuat logika mengenai sebuah kuda terbang, itu hambar. Nah, tidak ada objeknya. Iya gitu. Oke. Jadi mungkin oke lah karena mungkin kita objeknya itu hal-hal yang tidak bisa diupdate, mungkin jadi agak rancu. Oke, kita pindah objek. Oke. Dulu nggak ada mobil terbang. Sehingga logika yang dibangun saat kita mengatakan mobil terbang itu maknanya hambar. Anggap tidak ada maknanya. Karena memang gak ada objeknya. Tapi berbeda dengan saat ini. Mobil terbang ada, mobil amfibi ada. Nah pertanyaannya, kenapa kok hal-hal yang bersifat proposisi dan objek secara nyata itu berkebalikan tidak ada lah. Maksudnya tidak berkorelasi, bertentangan dengan pendapat dari Gottlob Frege ini. Kok kayaknya jadi lebih bermakna karena logika itu membuat logika baru yang menciptakan kemajuan bagi umat manusia dengan adanya mobil terbang yang dirilis akhir-akhir ini nih di Jepang. Mas Akbar kalau lihat berita di Jepang, melihat hal-hal yang tentang Jepang, itu sampai teknologinya juga Mas ya. Jangan film-filmnya aja, jangan animenya maksudnya. Mas Akbar berbahaya. Nah, jadi gimana ini Mas? Kayaknya menciptakan suatu logika kebalikan ini. Saya gelisah. Soalnya hal itu menciptakan suatu yang lebih produktif. Kayak pemaknaan itu menjadi pemaknaan investasi jangka panjang yang akhirnya menjadi makna yang ranum pada saatnya Mas. Gimana menurut Mas Akbar? Ini juga ada ya, maksudnya dibahas juga oleh Gottlob Frege. Cuman tadi juga agak disebutkan. Ya, pertanyaan dari Mas Banu ya. Sebenarnya juga disinggung juga oleh Gottlob Frege. Pertanyaan dari Mas Banu. Bagaimana kalau semisalnya kita ubah objek yang kita kembangkan tadi? Mungkin kalau kuda terbang kan tidak update kan ya. Ketika kita melihat yang menganalogikan tentang mobil terbang, itu sebenarnya juga dibahas oleh Gottlob Frege. Ini ya. Lantas pertanyaannya adalah apakah buah pikiran dapat berubah? Ini kan sama dengan buah pikiran
Yang dimaksud dengan Bas Banu tadi, kita melihat sebuah mobil yang terbang. Mobil yang terbang. Itu merupakan dari kita memahami sebuah mobil. Ide pertamanya mobil kan? Mobil. Cuman lewat adanya buah pikiran kita menangkap mengenai mobil, mengenai pesawat sehingga nanti digabungkan menjadi sebuah mobil terbang. Kalau kita berikan contoh tadi Pythagorean misalnya. Itu murni merupakan sebuah ide yang mungkin tidak akan bisa dirubah. Kalau seperti halnya sebuah mobil yang akan terbang, saya berikan contoh lain. Sama-sama benar sebenarnya, tetap ada. Tidak hambar, maknanya tidak hambar, tetap benar. Cuman kebenarannya juga ya. Kebenarannya mungkin hari ini benar, akan tetapi mungkin besok harinya salah. Kalau saya berikan contoh, anak Mbak Risti tingginya 130 cm. Mungkin yang saya katakan mengenai proposisi tersebut benar kan? Cuma itu tidak ada masanya. Mbak Risti terus tumbuh hingga akhirnya tinggi badan Mbak Risti itu menjadi 140 sama. Artinya tidak stagnan dengan contoh-contoh yang diberikan tadi. Ada sebuah contoh yang memang tidak bisa kita ubah. Seperti halnya teori Pythagorean tadi. Itu memang murni, pure dari seorang Frege. Jadi mungkin tidak bisa dirubah. Kalau mungkin dikaitkan dengan buah pikir tadi, kita bisa merubahnya. Kan contoh-contohnya lain. Seperti halnya mobil, mungkin sekarang tidak bisa terbang. Sama kayak contoh tadi, Mbak Risti tingginya 130. Cuma karena terus bertambah, kita menemukan buah pikir yang baru, sehingga nanti timbul sebuah mobil yang bisa terbang lewat pengamatan objek. Kita mengamati mobil, kita mengamati pesawat, kenapa bisa jadi terbang gitu kan. Sehingga akhirnya tercipta sebuah mobil terbang seperti itu. Misalnya tadi terkait kembali ke Pegasus ya. Kembali ke Pegasus. Pegasus ya. Nah Pegasus itu kan kalau kata Gottlob Frege itu bisa bermakna jika itu misalnya acuannya itu sekarang itu jelas. Memang ada benar sebuah kuda yang memiliki sayap hari ini, pada kehidupan hari ini. Itu bisa dikatakan bermakna adanya sebuah Pegasus, seekor Pegasus. Nah, tapi kalau misalnya apakah acuan tersebut harus melalui pengamatan indrawi? Kalau misalkan dihadirkan dalam bentuk visual misalnya, gambar, apakah itu masih bisa dikatakan tidak bermakna? Iya. Iya. Pertanyaan kan ya? Sebenarnya kalau kita lihat ketika kita lihat semisal kalau kita menganalogikan atau kita memberikan contoh baru yang mungkin seperti halnya yang Mas Fakih katakan tadi yang bersifat indrawi, artinya bisa kita lihat kan kayak gitu. Emang ada bentuk visual dari kuda terbang gitu kan. Ya bisa karena memang mungkin kenapa Frege itu bisa memberikan kuda terbang karena mungkin pengamatan Frege dulu mungkin tidak ada kuda terbang seperti itu. Kalau semisalnya sekarang sudah ada mengenai kuda terbang tersebut karena memang objeknya sudah jelas meskipun berbentuk sebuah bentuk visual karena memang pengamatan itu gimana ya menurut Frege? Gimana? Berdasarkan objek yang kita amati sehingga kita dapat mengambil makna, membentuk sebuah buah pikir, membentuk sebuah pikiran. Karena logika itu menurut Frege itu dapat mengambil apa ya? Pola-pola pikir, mengambil sebuah apa itu ya? Iya, mengambil buah pikiran dari hal tersebut, bukan membentuk sebuah logika tentang objek tersebut. Seperti itu. Ya, ketika kita membahas logikanya Frege, ya, karena tadi kan sekarang objeknya sudah beda. Artinya kalau tadi mungkin yang jelaskan karena objek kajian dari seorang Frege itu mungkin dulu tidak ada contohnya kuda itu terbang. Tuh. Kalau sekarang dikaitkan dengan sekarang
eh, ketika kita diberikan sebuah contoh kuda itu berbentuk visual, itu mungkin nanti juga akan merubah pemaknaan tersebut. Seperti itu. Jadi contoh yang diberikan mengenai Pegasus, karena dulu memang tidak ada kuda yang terbang. Dan ketika membangun sebuah proposisi atau logika tersebut, kata Frege, bagaimana kita itu dapat mengambil buah pikir, mengambil penilaian dari sebuah objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita dapat mengambil sebuah penilaian dari sebuah bentuk visual yang berbentuk sebuah kuda terbang itu, kita bisa, asalkan objek itu jelas, sehingga tidak mengakibatkan kalau bahasanya Mas Bano itu tidak bermakna hambar, kan kayak gitu. Ya mulai panas. Kayaknya juga agak kebingungan juga saya memahami konsep tadi Frege itu juga bingung karena dia melogikakan matematika seperti itu. Repot juga emang. Mun panas para tepan asar jin soalnya. Jangan dicoba, kalau dicoba. Cik. Ya masa apa bentar ya? Cik. Tak kirain goblok Frege, ternyata goblok Frege. Saya ingin sedikit ingin berdiskusi ya. Apalagi tadi dimulai dari Pegasus. Sebenarnya kan Pegasus tuh memang kuda terbang tadi apa? Tapi kan deskripsinya itu maknanya itu dewa yang paling kuat. Dewa Yunani yang paling kuat. Kan intinya kan ingin menyampaikan seperti itu maknanya. Sekarang saya tanya, apakah Frege ini meyakini bahwa terkadang satu kata itu memiliki dua makna yang berbeda yang disesuaikan dengan ekspresinya. Misal kita tahu leksikon atau kosakata kritis ya. Kritis itu memiliki dua makna. Kalau kita bilang mahasiswa saya kritis gitu, itu kan biasanya untuk menjelaskan arti itu kan disesuaikan tergantung ekspresi ya. Untuk sehingga A tak selamanya sama dengan A dan A tak selamanya sama dengan B. Itu pertanyaan saya, bagaimana ketika Frege dihadapkan dengan sesuatu yang membingungkan seperti itu untuk mencari, anggaplah katakan bahasa logikanya, denotasi denotasi yang seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya, ada dua kata yang berbeda tapi menunjukkan satu makna yang sama dan itu tidak digantungkan dengan apa-apa dan kadang-kadang dicerna dengan indera yang sama. Misal kalau kita menyebut bintang pagi dan bintang petang misal ya kayak gitu ya, itu satu zat kan, satu zat planet Venus ya. Planet Venus ya. Kan kalau Venus kalau senja itu kalau sore bisa kelihatan ya. Kan orang dulu itu kan menyebutnya bintang petang. Kalau pagi juga bisa kelihatan, orang dulu juga menyebutnya bintang pagi. Terkadang ada satu makna itu memiliki dua penyebutan kata. Katakanlah saya kadang-kadang kalau di pergaulan sebaya nama saya itu Aang gitu kan. Tapi kalau di dalam kelas nama saya itu Misbahur Hadi kan kayak gitu. Nah kalau di simposium bisa disebut bebas. Kan itu memiliki ekspresi yang banyak untuk menyebutkan nama-nama saya. Lah bagaimana
artimatika yang kemudian ditawarkan oleh Fritz di dalam kasus tersebut. Karena gak selamanya kan kita berpacu pada suatu rumus yang diberikan oleh matematika tersebut. Itu sedikit pertanyaan yang ingin saya didiskusikan. Ya, sedang berpikir, Bos. Ya, kayaknya ini kameramennya harus diganti ya. Udah gak bisa melek kayaknya. Tadi Mas Aang menanyakan bagaimana semisal sebenarnya yang dimaksud objeknya satu kan? Satu. Cuman kita mengekspresikannya beda. Ya gitu kan. Atau mungkin ketika kita lihat antara bintang apa tadi, bintang timur, bintang barat itu kan. Cuman objeknya sama, sebenarnya Venus kan. Nah, di sini tadi sempat saya berikan contoh kan ya, mengenai matahari pagi dan matahari sore. Sebenarnya sama kayak gitu. Penyebutan secara berbeda atau ekspresinya berbeda terhadap objek yang sama nanti akan menimbulkan makna atau interpretasi yang beda juga. Seperti itu. Meskipun ketika kita lihat objeknya sama. Objeknya tetap Venus. Cuman ketika kita dengan ekspresi yang berbeda, emang ekspresikan bintang timur, bintang barat, nanti makna yang terbangun itu juga akan berbeda juga. Itu menurut Frege. Jadi makanya ketika kata Frege, ketika kita membentuk sebuah proposisi, kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi, melainkan kita harus memperjelas mengenai premis-premis yang terbangun sehingga membentuk sebuah proposisi. Seperti itu. Karena ketika kita mengekspresikan, kalau bahasanya Frege ya, penyebutan secara berbeda terhadap objek yang sama akan menimbulkan makna atau interpretasi yang beda juga. Seperti itu. Meskipun kalau tadi Mas Aang mengatakan kalau Aang di kampus itu bukan Aang tapi Misbahul Nur Hadi. Beda kalau dia di simposium, dia jadi Prof Mis. Kalau objeknya sama, cuman bagaimana kita mengekspresikannya sehingga membentuk sebuah makna yang berbeda. Ekspresinya gimana? Ketika kita lihat ekspresinya di sini, Mas Aang ketika di simposium orangnya sering naktir makan kan kayak gitu. Ekspresinya gitu. Ketika di waktu kuliah mungkin Mas Aang sebagai seorang laundry yang laundry. Itu beda juga maknanya karena ekspresi yang dibangun mengenai objeknya itu berbeda sehingga nanti membentuk sebuah makna yang beda juga mengenai Mas Aang. Seperti itu. Apakah sebenarnya buah pikiran itu berasal dari mana sebenarnya? Hah? Buah pikiran itu berasal dari mana? No.